Jadi kali ini kok nggak bisa Jadi kali ini kita akan sharing sedikit. Kayaknya komputerku deh. Bentar ya. Apa yang ini? Yang Mbak, kalau yang satu ruangan sama Mbak Wiwi, speakernya jangan dinyalakan supaya nggak nenging. Yang satu ruangan sama aku speakernya jangan dinyalakan. Atau pakai headset. Aku pakai headset loh ini padahal. Ya, tapi kalau ada suara masuk dari speaker yang nggak itu tetap kena pasti, Mbak. Tes. Ya, sudah. Oke ya. Ya, Mbak. Ya, jadi ini Asma kali ini mudah-mudahan sedikit bisa memberikan gambaran. Sebenarnya ini untuk yang baru, yang masih di ruangan, tahap 1, 2, 3, dan terutama yang mau ujian. Untuk sumber-sumbernya sendiri itu ada dari Bina 2020, ada bahan dari Prof. Amin juga, sama ada PPT dari BBC sebelum-sebelumnya. Jadi, asma ini adalah dari definisinya sendiri adalah suatu penyakit heterogen dengan karakteristik inflamasi jalan napas yang kronis. Ditandai dengan adanya riwayat gejala respirasi seperti wheezing, sesak napas, rasa berat di dada, dan batuk dalam waktu dan intensitas yang bervariasi. Nah, ini semua, gejala-gejala ini semua itu bersamaan dengan variasi hambatan aliran udara ekspirasi. Jadi ini yang paru yang normal, saluran napas yang normal, ini adalah saluran napas yang mengalami inflamasi. Heterogen ini maksudnya itu tadi gejala klinisnya bervariasi, karakteristik patofisiologinya itu bervariasi, ada berbagai macam fenotip, ada endotype, kemudian inflamasi kronis saluran napasnya ini berarti dia ada bronkokonstriksi, ada udem dinding saluran napas, penebalan dinding jalan napas, sama hipersekresi mukus. Kemudian riwayatnya yang atau episodik ini adalah serangan yang berulang, yang hilang timbul, yang diantaranya terdapat periode bebas serangan. Kemudian dia juga bervariasi dari waktu ke waktu. Bervariasinya ini tergantung karena perubahan cuaca, faktor pencetus, dalam satu hari terjadi variabilitas dengan perburukan pada malam atau dini hari. Sedangkan keterbatasan saluran udara ekspirasi yang bervariasi ini adalah adanya reversibilitas atau di mana meredanya gejala asma dengan atau tanpa pengobatan sabar. Oke. Jadi untuk patofisiologi asma, kita masuk ke patofisiologi asma ya. Jadi ada tiga marker di sini, ada karena inflamasi akutnya yang nanti akan mengakibatkan bronkokonstriksi, ada gejala-gejala yang muncul. Kemudian karena inflamasi yang kronis, di mana nanti akan mengakibatkan hiperaktivitas jalan napas dan remodeling dari jalan napas itu sendiri yang nanti akan mengakibatkan obstruksi aliran udara. Nah, ini kita masuk ke patogenesis dari asma. Jadi asma ini kan nanti di slide berikutnya ya, ada tentang fenotip sama endotip. Kalau kita masuk ke patogenesis asma, yang sejauh ini yang saya tahu itu kita ada yang karena T2 high inflammatory, ada yang T2 low inflammatory atau non TH2. Sebentar ya. Jadi ya, ini yang T2 high inflammatory. Jika ada yang ini yang paling sering kita dengar karena ini dia berhubungan dengan air. Jadi misalnya ada virus itu masuk ke dalam saluran napas,
dia akan pertama ditangkap oleh sel epitel, dia akan masuk menempel di sel epitel nanti dia bagian 4 ini nanti dia akan mengaktifasi sel B untuk menghasilkan sel plasma yang nanti akan mengeluarkan antibodi, yaitu IgE. Sedangkan yang dari alergi Bentar Mas, Mbak ini putus. Saya konfirmasi ke Mbak Wiwi sebentar. Ini 16. Pak, aku kirim filenya aja ya. Nanti kamu yang iniin ya. Dari komputerku nggak bisa. Udah di saya. Udah di saya. Bentar tak share-nya aja. Iya, 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 iya. Ini Mbak. Halo Mbak. Halo? Udah Mbak. Nih. Jelas nggak suaranya? Jelas. Jelas ya? Jelas. Oke. Jadi ini nanti yang patogenesisnya. Kalau yang aku baca jadi ada 3 ya. Tadi ada 3 patogenesis. Ini kita masuk ke hubungannya dengan THT2 yang high inflamasi dengan ILC. Nah, halo, jelas nggak sih? Jelas nggak? Jelas Mbak. Oh ya. Jelas. Jadi ini kalau kita berhubungan dengan T2 high inflamasi, jadi kalau ada alergen yang masuk, kemudian ada atau polusi udara atau virus, dia masuk melalui sel epitel, kemudian ditangkap oleh sel dendritik, nanti akan mengaktifasi sel dendritik ini melalui sel T CD4 ini akan mengaktifasi sel TH2. Nanti sel TH2 ini akan mengeluarkan interleukin, yaitu sitokin proinflamasi antara lain IL-4, IL-5, IL-13. Nah, IL-4 ini yang nanti akan mengaktifasi sel plasma dan mengeluarkan IgE. Kemudian, jalur lainnya adalah dia mengaktifasi sitokin sel epitel. Sitokin sel epitel itu atau alarm dari sel epitel itu ada 3, yaitu TSLP, IL-25, dan IL-33. Nah, TSLP, IL-25, dan IL-33 ini dia akan dapat mengaktifasi innate lymphoid cell 2. Jadi innate lymphoid cell itu ada 3, innate lymphoid cell 1, 2, dan 3. Nah, pada asma ini yang diaktifasi adalah innate lymphoid cell 2. Di mana nanti innate lymphoid cell 2 ini juga akan mengeluarkan interleukin yang sama dengan TH2, yaitu IL-5, IL-13, dan IL-4. IL-4 tadi nanti hubungannya dengan IgE, sedangkan IL-5 dan IL-13 ini dia akan hubungannya dengan keluarnya eosinofil yang nanti akan berakibat terjadinya respon atau gejala-gejala dari asma, mulai dari hiperresponsiveness jalan napas, kemudian hipertrofi dari sel otot polos, kemudian dalam modeling jalan napas.
dia juga dapat mengaktifasi basofil dan sel mast. Jadi kalau T2 high inflammatory pathway itu dia hubungannya dengan sel TH2-nya dengan ILC2-nya. Kemudian berikutnya, slide berikutnya, yang non TH2. Yang non TH2 ini kita bicaranya dia bukan yang alergi. Jadi dia itu non TH2 ini adalah yang neutrofilik. Non TH2 ini dia melibatkan, kalau tadi kita ILC2 sama TH2, kalau non TH2 ini dia mengaktifasi TH1 dan TH17. Jadi TH1 dan TH17 ini diaktifasi jika ada alergen yang masuk, baik atau polutan, asap rokok, mengaktifasi ditangkap atau mikroba ditangkap oleh TLR, toll-like receptor, kemudian nanti dia akan mengaktifasi monosit dan makrofag, akhirnya dikeluarkan TH1 dan TH17. Nanti TH1 dan TH17 ini dia akan mengeluarkan kembali interleukin 17 dan interleukin 22. Interleukin 17 ini dia akan menarik neutrofil. Makanya pada non TH2 yang dominan adalah neutrofil dan sel TH1 dan TH17. Nanti sifatnya sama, nanti dia mengakibatkan inflamasi jalan napas, kemudian gejala hiperaktivitas jalan napas, seperti itu. Nah, ini adalah sitokin-sitokin yang terlibat dalam asma. Jadi ada limfokin, pro-inflammatory sitokin, kemokin, dan growth factor. Kalau limfokin itu dia ada IL-4, IL-5, IL-9, IL-13, dan IL-17. Sumbernya nanti dibaca sendiri ya, efeknya apa. Kemudian pro-inflammatory sitokinnya dari mana, sumbernya apa aja, nanti efeknya apa. Yang kemokin, kalau kemokin ini, kalau interleukin ini kan sitokin ya. Kemokin ini juga bagian dari sitokin, tapi dia menarik. Makasih. Ingat loh ya. Nanti tante maaf ya. Jadi kemokin ini dia akan menarik sitokin untuk mengeluarkan reaksi sehingga terjadilah reaksi-reaksi atau gejala-gejala inflamasi. Nah, selain patogenesisnya, kita harus tahu juga apa yang terjadi di jalan napas. Jadi ada gangguan karena patogenesis yang terus-menerus berlangsung, akhirnya sel jalan napas pindah slide-nya, sorry, pindah slide-nya. Nah, ini tadi sudah ya, sitokin ini tadi sudah ya slide-nya. Ya, jadi ini adalah sitokin-sitokin yang terlibat dalam jalan napas. Halo? Iya, Mbak. Ya. Jadi ini adalah sitokin-sitokin yang terlibat dalam jalan napas. Sorry ya, Pak, ini banyak gangguan ini soalnya nih. Siap. Jadi tadi ini adalah sitokin-sitokin yang terlibat dalam inflamasi atau pada asma. Nanti bisa dibaca sendiri sumbernya dari mana, efeknya apa. Jadi kalau interleukin dia diaktifasi, dia mengeluarkan itu IgE, kemudian eosinofil, kemudian dia nanti meningkatkan sel mast. Sedangkan kemokin ini dia bekerja menarik. Jadi dia menarik neutrofil, menarik monosit, menarik sel-sel yang lain, sehingga nanti inflamasinya berputar terus seperti itu. Slide berikutnya. Nah, jadi pada selain karena patofisiologinya itu, kita harus paham juga bahwa ternyata terjadi perubahan patologis pada saluran napas. Yang ini adalah saluran napas yang normal, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri ini sudah ada
terjadi kontraksi dari sel otot polos, kemudian ada infiltrasi dari sel imun, kemudian ada penurunan diameter, pengurangan diameter dari lumen saluran napas, kemudian ada pembengkakan saluran napas oleh karena mukus. Jadi ini adalah perubahan patologi yang terjadi. Slide berikutnya. Slide berikutnya, ya ini. Jadi ada perubahan patologi. Kalau yang kanan ini dia normal, kemudian yang sebelah kiri ini jalan napasnya ini sudah menebal karena mukosanya sudah bengkak, swollen. Kemudian juga jalan napasnya juga menyempit oleh karena adanya hipersekresi dari mukus. Slide. Nah, ini konsekuensi apa yang terjadi karena perubahan patologi tadi, akhirnya terdapat beberapa konsekuensi dari jalan napas itu sendiri. Nah, ini kalau misalnya terdapat peningkatan dari sel otot polos, maka nanti akan terjadi bronkospasme yang berat pada saat eksaserbasi. Peningkatan dari mukus juga nanti akan mengakibatkan sekresi mukus yang berlebihan yang semakin menambah obstruksi selama eksaserbasi. Kemudian adanya sel inflamasi yang persisten juga nanti akan mengakibatkan inflamasi yang terus-menerus terjadi. Kemudian dilepaskannya juga faktor-faktor fibrogenik nanti akan mengakibatkan deposit kolagen pada ekstraselular matrix. Kemudian adanya elastolisis nanti akan mengakibatkan berkurangnya elastisitas dari dinding saluran napas. Slide. Ya, ini perbedaan. Jadi nanti ini buat yang mau ujian ini ya. Jadi pada pertanyaannya kalau pada imun itu sering sekali dia membedakan bagaimana itu asma, apa yang membedakan sel imun asma dan PPOK. Itu sering sekali ditanyakan pada imun ya, kalau biasanya dokter Hermina. Ini kalau ini sesuai dengan perbedaan secara fisiologisnya. Kalau asma tidak ada gangguan difusi, kalau COPD ada gangguan difusi. Kalau asma karena dia reversibel, jadi volume parunya biasanya normal, sedangkan COPD ada hiperinflamasi. Kemudian kalau asma normal elastic recoil, sedangkan pada COPD dia berkurang recoilnya. Slide. Nah, ini adalah perbedaannya juga sesuai dengan patologi yang telah kita sebutkan tadi ya. Jadi bisa dibaca apa yang lebih dominan pada COPD, apa yang lebih dominan pada asma. Sebagai contoh, kalau hipersekresi mukus dominannya di COPD. Kemudian kalau kerusakan epitel dominannya di asma. Kemudian kalau ada obstruksi yang reversibel itu dominannya di asma. COPD dia hampir tidak dia irreversibel seperti itu. Slide. Nah, faktor risikonya. Faktor risiko pada asma itu ada dibagi dua, ada faktor pejamu dan faktor lingkungan. Kalau faktor pejamu itu biasanya berupa bakat yang diturunkan seperti asma atopi atau alergi, kemudian genetik yang mempengaruhi. Sedangkan faktor lingkungan itu biasanya karena alergen, infeksi pernapasan, asap rokok dan sebagainya. Nanti dia bisa asimptomatik atau bisa dapat ada manifestasi klinis dari kecil. Nah, nanti manifestasi klinis pada asma nanti akan dilihat apakah dia dapatnya sejak dini atau mungkin dia nanti berkembang menjadi fenotip yang late onset asma. Right? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita berikan ke pasien, kita tanyakan untuk awal-awal untuk mendiagnosis, untuk mengetahui apakah kira-kira dia mengarah ke asma atau enggak. Right? Nah, klasifikasi asma untuk penyebab sulit diketahui. Kalau untuk fenotip itu ada beberapa, nanti saya sebutkan di slide berikutnya. Untuk gejala klinis ini ada intermittent, persisten dengan sedang berat, sedangkan untuk kondisi terkontrol bisa tidak terkontrol sebagian atau terkontrol total. Untuk eksaserbasi ini ada ringan, sedang berat, dan mengancam jiwa. Slide. Nah, ini yang sekarang patofisiologi sama tata laksana itu mengarah ke sini. Jadi kita harus tahu ada yang namanya fenotip, ada yang namanya endotip. Kenapa ini penting? Karena fenotip dan endotip yang berbeda itu dapat memberikan respon yang berbeda pada terapi target. Nah,
Kalau fenotip asma itu adalah sekumpulan karakteristik yang dapat diamati dari individu yang merupakan hasil interaksi antara genotip dengan lingkungan, sehingga nanti presentasi klinisnya yang berbeda. Sedangkan endotip asma adalah mekanisme biologis yang spesifik yang menjelaskan terjadinya presentasi klinis terhadap individu tersebut. Sehingga kita kalau bilang endotip berarti kita mengarah ke arah patofisiologinya sampai kenapa terjadi klinisnya, yaitu sampai kenapa terjadi fenotipnya. Slide. Nah, kalau fenotip asma dalam PDPI dan Cina 2020 itu disebut ada 5. Ada asma alergi, asma non-alergi, asma dewasa atau late onset asma, ada asma dengan obstruksi saluran nafas yang menetap, dan asma dengan obesitas. Nah, nanti ada yang sensitif sama ICS seperti pada asma alergi, ada yang non alergi karena dia tidak sensitif dengan tidak respon baik dengan ICS. Kemudian ada late onset asma, ada juga yang dengan obesitas. Slide berikutnya, ini yang namanya fenotip asma ya. Nah, ternyata itu cuma beberapa saja. Saya baca di sumber lain, itu ada juga fenotip-fenotip yang lain seperti pada usia tua, pada asma, bahkan pada infeksi virus, kemudian ada asma yang exacerbasi prone asma, jadi dia cenderung exacerbasi, itu juga, jadi dia bagi menjadi 3 kategori, ada yang trigger induced asma, ada asma pasien karakteristik, sama clinical presentation of asma. Tapi kalau pada GINA dan PDPI, kita lebih menggunakan yang slide sebelumnya tadi itu. Nah, slide berikutnya, ini fenotip ya. Nah, ini apa hubungannya fenotip, endotype, dan biomarker. Jadi yang bagian atas itu adalah fenotype. Jadi tipe 2, non-tipe 2. Yang exercise induced asma, low onset asma, eosinophilic, non-tipe 2 ada obesitas, neutrophilic asma. Nah, itu adalah yang namanya fenotype. Nah, fenotype ini disebabkan oleh patofisiologinya. Apa? Beda-beda. Nah, itu yang namanya endotype. Jadi kalau kita bilang endotype, berarti kita bilang tentang patofisiologinya apa. Itu ada yang karena inflamasi tipe 2, seperti tadi yang kita sudah sebutkan di depan, ada yang non-tipe 2, inflamasi non-tipe 2. Setelah endotype, kita kalau mau belajar lagi lebih lanjut, berarti kita bicara tentang biomarkernya. Karena nanti di situ ada TH2, IgE, periostin, eosinofil, adipokin, dan sebagainya. Jadi ini hubungannya, kenapa kita harus sekarang sudah dikembangkan fenotipnya apa, endotipnya apa, nanti tata laksananya personalized sesuai dengan ini. Slide berikutnya. Ini ya contohnya ya. Jadi kalau misalnya endotype, dia low TH2 itu ada yang pausigranulositik sama neutrofilik. Nanti kalau pausigranulositik ini dia terapinya biasanya cenderung ke bronchial termoplastis, sedangkan neutrofilik ini azitromycin. Sama dengan TH2 high ini, dia bisa karena diberikan IgE, karena eosinofil yang tinggi bisa diberikan obat-obatan yang tadi sesuai dengan patofisiologi. Ada yang interleukin 4 inhibitor, ini dupilumab, ada yang IL-5 inhibitor, kemudian golongan agen biologis lainnya. Slide berikutnya. Nah, ini ya. Ini kalau kita lihat, sama aja sih sebenarnya ini, cuman ini patofisiologi dibagi ada yang non-eosinofilik, kemudian tipe 1 dan tipe 2 inflamasi, kemudian yang non-alergi, dan sebagainya. Kalau kita lihat slide berikutnya, nah itu slide berikutnya. Slide berikutnya, Kak. Nah itu, nah ini adalah obat-obatan. Jadi sekarang yang dikembangkan, yang mundur. Nah, ini ada anti-IgE, kemudian anti-IL-4, anti-IL-5, kemudian anti-IL-17, kemudian anti-TSLP. Jadi ini adalah obat-obatan yang sekarang dikembangkan sesuai dengan endotip dan fenotype-nya. Ya. Slide berikutnya. Sekarang kita masuk di klasifikasinya ya. Jadi kalau klasifikasi derajat berat asma itu ada yang intermiten, persisten ringan, persisten sedang, dan persisten berat. Itu dibagi dari sesuai dengan gejalanya, kemudian gejala malam, dan paru-parunya seperti apa.
Nanti dibaca sendiri yang ini, saya rasa kita langsung segera ke diagnosisnya. Slide berikutnya. Nah ini, diagnosis asma. Jadi diagnosis asma itu ada tergantung dari dua keadaan, yaitu satu, riwayat gejala respirasi seperti wheezing, sesak napas, rasa berat di dada, dan batuk yang intensitasnya bervariasi dari waktu ke waktu. Sedangkan yang kedua, karena keterbatasan aliran udara ekspirasi yang bervariasi. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Mundur, sorry. Nah ini, jadi ya, ini sesuai dengan GINA 2020. Jadi kalau kita lihat untuk diagnosis asma, ini lihat ada yang kita lihat pertama adalah kita lihat anamnesis kan, anamnesis kita periksa pemeriksaan fisik, kemudian kita lihat apakah dari pemeriksaan fisik kita dapatkan seperti definisi asma itu ada wheezing, ada sesak napas, rasa berat di dada, ada batuk yang bervariasi, kemudian dia onsetnya hilang timbul, kadang-kadang muncul saat ada paparan alergen, kemudian setelah itu kita konfirmasi setelah ada gejala, oh ya ini gejalanya dia, kemudian dia punya riwayat juga waktu kecil ada riwayat riwayat asma waktu kecil, orang tuanya ada yang asma kayak gitu-gitu. Setelah itu kita konfirmasi dengan yang poin nomor 2 ini, konfirmasi dengan pemeriksaan untuk mengetahui apakah ada keterbatasan dari aliran udara ekspirasi. Nah, ini nanti dilihat dengan menggunakan spirometri atau menggunakan PF, APE, atau ada uji-uji yang lain. Cuman yang diperhatikan adalah penggunaan spirometri. Dikatakan asma jika didapat penurunan FEV1 per FVC berkurang lebih dari 0,75. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan bronchodilator, itu didapatkan peningkatan FEV1 lebih dari 12% dan 200 mili. Jadi ini dan ya, tidak bisa salah satunya aja. Jadi lebih dari 12% dan 200 mili. Nah, di slide berikutnya. Ini tadi, jadi kita lihat polanya dulu dari anamnesis, kemudian pemeriksaan fisiknya gimana. Adakah wheezing atau mengik, kemudian adakah silent chest pada pasien, kemudian kita lakukan pemeriksaan pengukuran fungsi paru, yaitu spirometri, kemudian arus puncak ekspirasi. Yang 4-5 ini adalah tambahannya aja. Pengukuran responden saluran napas dengan tes provokasi bronkus atau dengan mengukur status alergi. Slide berikutnya. Nah, slide berikutnya. Nah, ini kita langsung ke spirometrinya ya. Jadi untuk menilai obstruksi dan reversibilitas, pemeriksaan fungsi paru spirometri ini ataupun APE ini harus dilakukan sedini mungkin sebelum terapi diberikan, biar kita bisa menilai dengan jelas ini obstruksi dan reversibilitasnya seperti apa. Untuk spirometri sendiri lebih reliable dibandingkan dengan PFR. Kemudian dikatakan obstruksi jika didapatkan FEV1 per FVC kurang dari 75. Nah, kita juga bisa melihat reversibilitas dengan menggunakan spirometri. Reversibilitas ini atau disebut juga dengan responsiveness ini yang merupakan perubahan FEV1 lebih dari 12% dan 200 mili setelah SABA diberikan. Kemudian yang kedua kita lakukan pemeriksaan APE juga bisa, tapi kalau ada spirometri tetap kita utamakan pemeriksaan dengan spirometri. Ini menilai reversibilitas dan variabilitas juga. Untuk APE, reversibilitasnya itu pada APE meningkat lebih dari 60 liter per menit atau lebih dari 20% pos pemberian SABA. Nah, bedanya apa sih reversibilitas dan variabilitas? Kalau reversibilitas itu juga disebut responsiveness, kalau variabilitas itu dia menunjukkan peningkatan atau penurunan dari gejala dan fungsi paru yang dinilai dalam 1 hari atau diurnal, atau dari hari ke hari, atau dari kunjungan satu ke kunjungan berikutnya. Jadi dia
kalau variabilitas kita lebih jelas. Oh, ini ada mengukurnya dari ini pagi ini sama malam kita lihat, kita hitung. Atau mungkin kita mau lihat setelah diberikan reversibilitas hari ini, besok reversibilitasnya bagaimana. Nah, itu variabilitas namanya. Sedangkan kalau reversibilitas itu selalu berhubungan dengan pemberian SABA. Ini cara menghitungnya ya. Jadi kalau reversibilitas bronkodilator itu dihitung dengan FEV1 post bronkodilator dikurangi FEV1 pre-bronkodilator dibagi FEV1 pre-bronkodilator kali 100. Slide. Nah, ini ya, untuk bronkodilator, reversibilitas bronkodilator, caranya FEV1 post bronkodilator dikurangi FEV1 pre-bronkodilator dibagi FEV1 pre-bronkodilator dikali 100. Nah, kalau misalnya didapatkan hasil positif tadi, yaitu lebih dari 12% dan 200 mili, maka ini adalah kemungkinan asma, apalagi dengan gejala-gejala asma disebutkan sebelumnya ya. Nah, reversibilitas bronkodilator ini dapat tidak muncul di antara gejala selama infeksi virus atau jika pasien sudah menggunakan beta-2 agonis dalam beberapa jam sebelumnya. Oleh karena itu tadi saya bilang pemeriksaannya harus dari awal sejak dini. Kemudian hasil kalau misalnya negatif gimana? Apakah masih mungkin asma? Ya masih mungkin saja karena ada namanya hasil negatif palsu. Itu kalau didapatkan dosis SABA yang inadekuat waktu diberikan, kemudian penggunaan bronkodilator sebelum memulai tes, atau adanya penyakit lain yang mengakibatkan obstruksi jalan napas yang irreversibel oleh karena remodeling jalan napas atau fibrasi. Slide berikutnya. Nah, ini tes lain. Jadi yang ini adalah tes lain untuk diagnosis asma, tapi hanya moderately sensitif dan spesifitasnya juga terbatas. Nah, kalau uji provokasi bronkus, ini ya, salah satunya adalah uji provokasi bronkus, dia menilai hiperreaktivitas bronkus atau airway hyperresponsiveness, yaitu suatu kondisi saluran napas yang menyempit setelah paparan stimulus dari agen yang kita berikan. Itu bisa kita berikan histamin atau metakolin, di mana pada kondisi saluran napas orang normal tidak menimbulkan reaksi. Ini semua dinyatakan dengan parameter PC20, jadi ada grafiknya. Jadi ada grafiknya itu berapa banyak zat inhalasi kita berikan, kemudian FEV1-nya menurun berapa banyak. Nah, parameter PC20 dikatakan PC20 karena berapa banyak konsentrasi zat inhalasi yang menimbulkan penurunan FEV1 20%. Nah, seperti itu. Nilai PC20 yang kurang dari 8 mg per mili, ini berarti dia positif airway hyperresponsiveness-nya. Jadi kalau misalnya baru 8, ini maksudnya gini, kalau ternyata baru diberikan 8 mg, itu sebelum 8 mg, belum sampai 8 mg, pasiennya itu sudah nggak sanggup, dia sudah ada hiperresponsif di situ. Sudah terdapat penurunan FEV1 20%. Nah, itu berarti dia kemungkinan asma. Sedangkan kalau sampai lebih dari 8, atau mungkin sudah 10, 16 mg per mili yang dimasukkan zatnya, tapi kok orangnya masih santai-santai biasa-biasa aja ya, nggak ada penurunan FEV1, oh berarti kita bisa singkirkan kemungkinan dia bukan asma. Jadi memang ini moderate sensitif, limited spesifik. Nah, kontraindikasinya ada absolut dan relatif. Kalau kontraindikasi absolutnya itu obstruksi berat, di mana FEV1 kurang dari 50% dari yang prediksi atau kurang dari 1 liter, kemudian infak miokard atau stroke dalam 3 bulan terakhir, hipertensi dan adanya aneurisma. Sedangkan kontraindikasi relatif ini jika ada obstruksi yang moderate atau ada ketidakmampuan untuk melakukan spirometri dan pada kehamilan dan ibu menyusui. Ini adalah yang slide berikutnya. Ya, ini uji alergi. Jadi yang uji alergi ini ada skin prick test, ada uji serum dengan IgE spesifik. Nah, ini juga tidak terlalu spesifik ya. Hasil positifnya belum tentu menunjukkan diagnosis asma.
kita harus hubungkan lagi dengan gejala-gejala pasien tadi, seperti yang kita sebutkan di bagian awal-awal tadi. Jadi harus ada gejala pasien sesuai dengan asma. Slide berikutnya. Nah, Pak di Gina itu dikatakan, karena sudah banyak pemeriksaan feno, apakah fractional concentration of exhaled nitric oxide ini berperan dalam diagnosis asma? Nah, di situ dikatakan bahwa ini belum bisa dilakukan sebagai alat ukur diagnosis untuk asma. Karena nilainya yang tinggi pada asma ditandai dengan inflamasi tipe 2, tapi juga terjadi pada kondisi yang non-asma. Jadi bisa juga terjadi feno itu tinggi pada kondisi-kondisi non-asma. Feno tinggi itu kalau dikatakan kadarnya lebih dari 25 atau bahkan 50 part per billion. Nah, itu dikatakan tinggi. Kalau dia normal, kurang dari 25. Jadi kalau tinggi itu kemungkinan asma, tapi dia memang belum bisa dijadikan alat ukur untuk asma. Nah, kalau pemeriksaan darah bagaimana? Apakah berpengaruh nggak dengan diagnosis? Jadi kalau pemeriksaan darah yang biasa kita periksa adalah peningkatan hitung jenis eosinofil yang lebih dari 4% atau 300 sampai 400 per mili itu menyokong diagnosis asma. Namun jika tidak ada eosinofilia itu tidak menyingkirkan diagnosis asma. Kemudian hitung eosinofil yang terlalu tinggi, lebih dari 5 atau 800 per mili, ini mengesankan penyakit lain seperti ABPA, infeksi parasit, dan Loeffler syndrome. Ya, oh iya. Jadi diagnosis yang tadi saya sebutkan ini, kalau pada ini kita sambil gabung aja ya, untuk yang mau ujian. Kalau pada yang ujian, mungkin tidak terlalu dibahas. Yang kayak gini-gini itu nanti muncul pada saat ujian tertulis. Jadi kalau eosinofilnya segini kadarnya, itu biasanya terjadi pada apa? Nah, itu biasanya munculnya di soal-soal tulis, soal-soal ujian tulis. Slide. Nah, ini ya. Nah, itu tadi kalau kita dapat pasien yang memang baru datang kali itu, tidak pernah mengkonsumsi obat-obatan, kemudian tidak ada gejala-gejala asma, sebelumnya dia datang pertama kali. Nah, itu kita mendiagnosisnya seperti itu. Bagaimana kalau dia sudah mengkonsumsi obat? Misalnya, ternyata dia sudah pernah mengkonsumsi obat pengontrol. Bagaimana mendiagnosisnya? Nah, ini bisa dibaca di sini cara mendiagnosisnya. Jadi kita lihat berdasarkan status saat ini. Apakah ada gangguan keterbatasan aliran udara, ada obstruksi, ada gejala-gejala saluran napas. Nah, kalau misalnya dia ada gejala-gejala asma, kemudian ada obstruksi, ya kemungkinan memang diagnosis asmanya sudah konfirm. Kalau dia gejalanya ada, tapi tidak ada keterbatasan aliran napas, maka kita lakukan pemeriksaan spirometri dengan menggunakan bronchodilator. Tapi dievaluasi saat datang berikutnya. Kemudian kalau dia ada beberapa gejala respirasi, kemudian fungsi parunya normal, tidak ada keterbatasan aliran udara, bagaimana? Nah, ini bisa dibaca ya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan jika memang pasien itu belum tegak diagnosis asma, tapi sudah mengkonsumsi obat pengontrol. Apa diagnosisnya, langkah diagnosisnya? Kita lanjut slide berikutnya. Nah, ini penilaian derajat asma. Jadi, setelah kita lakukan diagnosis, kita lakukan penilaian derajat asma. Kita assess, kemudian kita adjust, kemudian kita review. Tapi untuk assessment yang kita nilai, ini meliputi penilaian kontrol asma dengan baik itu kontrol gejala dan risiko exacerbasi, kemudian kita nilai penggunaan teknik inhaler dan kepatuhan terhadap terapi, komorbid, dan fungsi paru, khususnya FiV1. Nah, yang dinilai apa saja? Yang dinilai itu ada di sini, di Gina juga ditulis di situ, ada penjelasannya, jadi ada bagaimana dia gejala-gejalanya, faktor risikonya, kemudian bagaimana dia menggunakan inhalernya, teknik kepatuhannya seperti apa, sama bagaimana komorbidnya. Slide berikutnya. Jadi kalau kontrol klinis asma itu ada 2 domain yang kita harus lihat. Kita katakan terkontrol, kita harus nilai 2. Dan keduanya ini harus dinilai bersamaan, tidak boleh salah satu saja. Yang pertama yaitu tentukan tingkat atau level kontrol asma di awal dan untuk menentukan jenis pengobatan. Kemudian yang kedua, mempertahankan kontrol asma setelah pengobatan dilakukan, yaitu kita nilai risiko asma pasien. Nah, bagaimana kita bilang status kontrol asma pasien? Jadi, kontrol asma itu dapat digambarkan dengan bagaimana dia kontrol gejalanya dengan faktor risiko yang bermain sebagai contoh.
Mr. X memiliki kontrol gejala yang baik, tapi Mrs. X ya, tapi dia ada peningkatan risiko terjadinya exacerbasi karena dia baru saja mengalami exacerbasi yang berat di tahun lalu. Berarti kan ini dia belum terkontrol dengan baik karena cuma satu saja yang baik, tapi dia punya faktor risiko kan, berarti dia belum terkontrol dengan baik. Nah, Mr. Y, ini contoh yang kedua, Mr. Y kontrol gejalanya buruk dan dia juga memiliki beberapa faktor risiko yang bisa mengakibatkan exacerbasi. Nah, jadi kalau saat kita berbicara tentang kontrol asma, berarti kita harus tahu bagaimana dia gejala-gejalanya sama dia masih punya faktor risiko untuk exacerbasi apa enggak. Nah, ini yang berbeda dengan pasien karena pasien taunya kalau dia sudah tidak ada exacerbasi, tidak pernah ada gejala, ya sudah dia terkontrol. Jadi ini yang sering dibilang sama Dr. Daniel, kita harus ngomongnya ke pasien itu, ya sudah kalau ngomong ke pasien kita harus bilang terkontrol ke gejalanya. Kita nilai juga komorbidnya, ada nggak faktor komorbid yang dapat meningkatkan faktor risiko yang terjadi exacerbasi. Jadi ini yang harus kita jelaskan ke pasien bahwa terkontrol menurut pasien itu belum tentu sama dengan terkontrol yang kita maksud. Slide berikutnya. Nah, ini untuk mengukur tingkat kontrol asma ya. Jadi ada penilaian dari Gina lebih singkat, yaitu apakah ada 4 pertanyaan, apakah ada gejala pada siang hari lebih dari 2 kali seminggu, ada penggunaan sabar lebih dari 2 kali seminggu, apakah pernah terbangun tengah malam karena asma, apakah ada keterbatasan aktivitas karena asma. Ini cuma 4 pertanyaan, tapi ini sering ditanyakan sama Prof waktu ujian ini ya. Jadi sering ditanyakan sama Prof dan biasanya kita entah kenapa selalu lupa. Entah Prof itu mungkin sudah sering ya, dia sudah sering uji kan, jadi sudah tahu pasti rata-rata jatuhnya di sini, mengukur tingkat kontrol asma itu. Karena kalau sudah dibilang kita sudah sebut nih 4 poinnya, nanti masih dikecoh lagi sama Prof. Kapan pemeriksaan 2 kali seminggu atau 2 kali sebulan atau 2 kali dalam 4 minggu seperti itu. Jadi kadang-kadang kita terkecoh. Makanya asma sistem kontrol ini walaupun hanya 4 ini coba dibaca baik-baik, dipahami maksudnya sama dihafal kapan dia terkontrol dengan baik, terkontrol sebagian sama tidak terkontrol. Karena ini biasanya selalu masuk pada ujian lisan. Ini adalah asma kontrol test yang sama juga, tapi kalau pada ujian itu slide berikutnya ya, pada ujian yang sering ditanyakan adalah yang dari Gina tadi itu. Slide berikutnya. Ya. Jadi ini adalah faktor risiko pada pasien-pasien asma. Jadi kapan dia ada faktor risiko perburukan atau faktor risiko asmanya tidak terkontrol itu apa saja, nanti bisa dibaca sendiri ya. Slide berikutnya. Nah, ini kita masuk ke tata laksana asma karena ini yang sering dibolak-balik sudah setelah tadi. Jadi kalau pada saat ujian lisan setelah tadi yang bagian asma kontrol test, nah nanti masuk ke tata laksana asma ini aja dibolak-balik, tapi ini selalu bikin terkecoh, nggak tahu kenapa. Jadi tata laksana asma itu untuk prinsipnya untuk mendapatkan kontrol gejala yang baik dan dapat dipertahankan sampai di kadar normal. Kemudian meminimalkan resiko kematian akibat asma, exacerbasi maupun obstruksi jalan napas yang persisten. Setelah ada pasien datang, kita harus assess, adjust, dan review respon. Assess-nya itu dengan menilai diagnosisnya apakah sudah benar atau belum, sudah benar apa salah. Kemudian kontrol gejalanya bagaimana, faktor risikonya bagaimana, komorbidnya bagaimana, masih ada apa enggak, sudah ditangani apa enggak, penggunaan inhalernya bagaimana. Kemudian apa keinginan pasien, dia sudah nyaman enggak dengan kontrol yang sekarang, obat yang diberikan sekarang, dia sudah nyaman atau enggak. Kemudian kita adjust setelahnya. Adjust ini kita lihat faktor bagaimana pengobatan farmakologik maupun farmakologisnya. Bagaimana tepat penggunaannya, pengetahuannya tentang penggunaan obat-obat farmakologis dan non-farmakologis.
Dan setelah itu kita review respon ini, gejala, exacerbasi, efek samping, fungsi paru dengan kepuasan pasien terhadap terapi. Nah, slide berikutnya. Nah, kita masuk ke ini ya, step ya. Jadi ini waktu ini sekalian lagi untuk yang mau ujian. Jadi waktu lisan kita kemarin agak berbeda dengan yang sebelumnya karena kita menggunakan kertas. Jadi yang kertas pakai ini loh, pertanyaan ditulis, kemudian nanti kita jawab gitu. Jadi Prof suruh, ayo baca itu pertanyaannya, terus langsung jawab. Kalau sebelumnya kan nggak ada, ya lisan seperti biasa. Kalau yang ini kita pakai sudah ada soal-soal, di situ ditulis, kemudian kita jawab apa. Nah, kalau pada asma tadi selain yang saya sebutkan yang pertama, ini yang ditanya-tanya terus nih ya, ini step asma. Jadi kita harus tahu kapan kita berikan step 1, step 2, step 3, step 4, dan step 5, dan apa obat-obatnya. Dan alasannya, rasionalitasnya apa kita berikan itu. Nah, itu yang biasanya ditanya. Jadi ini adalah pemberian obat inisial, kontrol inisial pada pasien-pasien asma. Setelah kita assess, konfirmasi diagnosis, kemudian komorbidnya gimana, kita mulai dari step 1 jika gejalanya kurang dari 2 kali dalam sebulan. Jadi memang benar-benar hampir normal ya, karena gejalanya sudah sangat jarang sekali. Kita berikan adalah as-needed low dose ICS formoterol. Atau pilihan lainnya, kontrolnya adalah low dose ICS yang diberikan setiap sahabat diberikan. Nah, bisa low dose ICS yang diberikan setiap sahabat diberikan ini, itu bisa dalam satu device atau mungkin dipisah. Ijazah sendiri, sahabatnya sendiri. Pokoknya kita berikan ICS setiap sahabat kita gunakan. Nah, ini pada step 1. Kemudian step 2, ini adalah daily low dose ICS, diberikan pada pasien-pasien dengan gejalanya hampir sama 2 kali dalam sebulan atau lebih, tetapi kurang dari sehari. Jadi ini gejalanya lebih sedikit agak meningkat dibandingkan yang step 1. Jadi ini diberikan daily low dose ICS atau as needed low dose ICS formoterol. Nah, ada pilihan lainnya diberikan LTRA. Kapan kita berikan LTRA? Saat kita ada kecurigaan pasien tersebut tidak bisa menggunakan ICS, mungkin karena efek samping atau pasien dengan pneumonia dulu, atau dia memang tidak bisa menggunakan ICS. Nah, kita ada pilihan untuk menggunakan LTRA. Kemudian, atau low dose ICS yang diberikan setiap SABA digunakan. Kemudian, step 3 itu jika gejalanya hampir sering atau bisa 1 atau 2 kali dalam seminggu. Nah, ini kita berikan low dose ICS LABA. Nah, kalau tadi yang kita lihat step 1, step 2 itu ICS formoterol. Sedangkan step 3 itu cuma ditulis ICS LABA karena ada penelitian yang menggunakan beclometasone dengan formoterol. Jadi waktu ujian itu Prof tidak memberikan pilihan jawaban budesonide formoterol. Tapi yang dia gunakan adalah beclometasone formoterol. Itu bisa kita jawab itu karena memang dalam penelitiannya pada GINA itu ada 2. Ada yang menggunakan budesonide formoterol, ada yang menggunakan beclometasone formoterol. Jadi jawab yang ada tulisan beclometasone formoterol itu bisa kita. Nah, pada step 3 ini ada low dose ICS LABA, kemudian pilihan pengontrol lainnya adalah medium dose ICS atau low dose ICS plus LTRA. Jadi LTRA tetap digunakan juga. Kemudian yang step 4 itu dengan gejala yang lebih banyak, kemudian sudah ada penurunan fungsi paru juga. Nah, itu dilakukan pemberian medium dose ICS LABA, kemudian pilihan kontrol lainnya adalah high dose ICS add-on, jadi dengan tiotropium atau dengan LTRA. Jadi high dose ICS plus tiotropium atau high dose ICS plus LTRA. Kemudian yang step 5 itu high dose ICS LABA, ini yang sudah severe ya. Jadi kita sudah harus memasukkan yang personalized di sini. Jadi ini pemeriksaan untuk mengetahui fenotipnya itu kita lakukan di step 5 ini.
Jadi biasanya diberikan high dose ICS SABA, kemudian kita periksa untuk fenotip, penilaian fenotipnya apa, agar kita bisa lakukan penambahan terapi, entah itu dengan tiotropium, anti-IgE, anti-IL-5 atau IL-4. Kemudian pilihan lainnya adalah pemberian oral corticosteroid low dose. Tapi kita harus lihat side effect-nya. Nah, itu tadi yang controller. Kalau yang reliever juga sekarang digunakan adalah as needed low dose ICS formoterol, dengan pilihan lainnya adalah as needed SABA. Slide berikutnya. Jadi tadi ini sama sebenarnya. Setelah pertama kita lihat diagnosisnya, gejalanya, faktor risikonya apa, kemudian komorbidnya gimana, penggunaan inhalernya seperti apa, kemudian jika ini sama sih sebenarnya, jika dia lebih dari 2 kali dalam seminggu, sering terbangun tengah malam lebih dari 2 kali seminggu, kemudian fungsi parunya rendah, langsung mulai dengan step 4. Kemudian sama yang paling terakhir itu yang paling bawah itu kalau misalnya dia tidak ada gejala atau 2 kali dalam sebulan sudah bisa dimulai step 1 atau step 2. Slide berikutnya. Ya, tadi terapinya sesuai ada step 5 itu kita berikan agent biologi kan, itu karena heterogenitas asma ini. Jadi heterogenitas asma meliputi faktor lingkungan, pejamu, maupun heterogenitas yang berupa endotype dan fenotype tadi. Slide-nya dulu. Nah ini ya. Jadi setelah itu kita tentukan fenotype endotype-nya, kita mulai dengan pengobatan yang lebih personalized. Jadi tadi kalau misalnya sudah kita lakukan semua step-step sampai step 5 tapi tidak ada step 4 tidak ada perbaikan, ya kita mulai pikirkan kayaknya kita harus memberikan yang sesuai dengan fenotip pasien. Right? Nah, sekarang saya singgung sedikit rasionalisasinya. Kenapa sih diberikan bukan SABA lagi, kan dulu SABA aja, SABA only ya pada tahap 1. Sekarang kenapa tidak bisa? Nah, kalau pada tahap 1, slide. Nah, pada tahap 1, itu kan gejalanya sangat kurang dari 2 kali dalam sebulan. Tidak ada gejala malam atau tidak ada riwayat terbangun malam hari karena asma. Paru-parunya normal. Kenapa harus diberikan low dose ICS formoterol juga? Nah, karena ternyata inisiasi awal dari low dose ICS pada pasien asma itu dapat meningkatkan fungsi paru jika dibandingkan dengan pasien yang sudah memiliki gejala sejak 2-4 tahun. Jadi kalau dia dari awal kita tahu asma, kemudian langsung kita berikan ICS, itu dia fungsi parunya bisa lebih meningkat dibandingkan pasien yang sudah tahu 2-4 tahun lalu asma, tapi belum pernah mengkonsumsi ICS, cuma pakai SABA aja. Kemudian, pasien yang exacerbasi dan sebelumnya belum menggunakan ICS, biasanya terdapat penurunan fungsi paru yang lebih buruk dibandingkan dengan yang sudah menggunakan ICS sebelumnya. Slide berikutnya. Kemudian rasionalisasi yang lain adalah meskipun pasien dengan gejala asma yang minimal, itu dapat terjadi exacerbasi yang berat, sehingga kita tidak bisa memberikan hanya SABA saja. Kemudian pengurangan exacerbasi dibandingkan dengan yang menggunakan SABA saja, itu lebih baik jika kita berikan ICS SABA. ICS dengan SABA. Kemudian kita harus kembali ke patogenesis penyakit asma ya, bahwa asma itu kan bukan hanya bronkotoksik saja, tapi dia ada inflamasi. Oleh karena itu kita tidak berikan SABA saja, tidak boleh. Harus ada pemberian ICS. Nah, efek samping ini juga ditanyakan waktu ujian kemarin. Efek samping dari SABA yang overuse kan itu bisa mengakibatkan gangguan jantung, sehingga dia akan meningkatkan risiko mortalitas. Pertanyaannya tuh dulu kemarin tuh gini sama apa yang mengakibatkan SABA tidak dapat diberikan pada tahap 1. SABA aja tidak bisa diberikan itu kenapa? Nah, ternyata beliau maunya kita jawab adanya risiko mortalitas yang meningkat akibat gangguan jantung. Slide berikutnya. Nah, ini cuman untuk kadang-kadang ditanya berapa banyak dosisnya. Low dose budesonide formoterol itu berapa dosisnya? Kemudian maksimumnya berapa? Jadi kalau yang dari informasi produknya itu formoterol itu dalam dosis maksimumnya yang direkomendasikan ada 70 mikrogram. Kemudian
Kalau yang dengan beclometason formoterol itu maksimum total rekomendasi dosisnya adalah 48 mikrogram formoterol. Slide berikutnya. Nah, ini setelah kita step 5 tadi ya, setelah step 5 kita bisa lihat pemberian respon terapi berdasarkan fenotipnya. Jadi kalau early onset alergi itu bisa karena diberikan respon steroidnya lebih berespon, jadi bisa diberikan steroid. Kemudian kalau late onset eosinophilic itu biasanya respon terapi terhadap interleukin 5. Kemudian yang istilah industri asma dia diberikan juga dengan sistem leukotriene yang dimodifikasi. Kemudian kalau obesitas bisa kita berikan anjuran untuk mengurangi berat badan, pemberian terapi hormonal dan sebagainya. Jadi ini pemberian terapi berdasarkan fenotipnya. Nah, ini kan tadi ada high dose, low dose, high medium, high dose. Nah, ini sering ditanya juga. Jadi, apa dosisnya? Kalau high dose berapa, low dose berapa, medium berapa, high dose berapa? Sebaiknya ini dihafalkan sih, karena ini sering ditanyakan. Jadi, terutama yang beclometason, budesonide, fluticasone, karena itu yang sering kita gunakan. Jadi, apakah low dose-nya berapa, medium-nya berapa, high dose-nya berapa. Slide. Ini monitoringnya ya, nanti bisa dibaca. Ini ada di Gina. Jadi kalau Prof itu ujian, pokoknya Gina itu baca sampai poin-poin yang di luar kotaknya itu betul-betul dibaca. Sampai bintang-bintang kecilnya itu dibaca semua. Karena beliau tuh bisa tanya tiba-tiba yang kita tidak bayangkan kalau itu beliau akan tanyakan gitu. Jadi sering terkecoh di situ. Ini sering ini ada di Gina, bisa dibaca kapan kita men-step up, kapan kita step down. Pokoknya kalau step up, kalau pada exacerbasi, kita step up, kita lihat responnya, dia memburuk, jangan tunggu sampai 2-3 bulan, enggak. Dalam 1 minggu, segera di step up. Sedangkan kalau step down, slide berikutnya, kalau step down itu kita bisa tunggu 3 bulan. Tapi kalau step up, kalau kondisi pasien buruk harus segera di step up 1 minggu. Tapi kalau dia bagus, kita pertahankan 2-3 bulan baru kita naikkan. Kalau step down 2-3 bulan kita turunkan. Nah, kita masuk ke pengobatannya ya sedikit ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan waktu ujian. Slide. Nah, ini ditanyakan kalau steroid pada asma di mana titik kerjanya. Jadi kita bisa bilang kalau steroid itu ada genomik dan non-genomik. Kalau yang kita gunakan itu ICS, itu dia ada efek non-genomiknya. Jadi dia bisa bereaksi dengan cepat. Kemudian yang kita lihat di sini bukan inflamasinya. Jadi kalau untuk melihat respon inflamasinya, kita lihatnya di yang genomik. Kalau genomik, jadi dia perlu beberapa hari untuk bereaksi. Sedangkan non-genomik itu dalam beberapa menit karena dia menekan permeabilitas mikrovaskular dan plasma leakage ke dalam lumen jalan napas. Nah, ini yang kita butuhkan untuk pengobatan asma exacerbasi kan atau pengobatan asma akut. Makanya kalau kita ICS pada asma akut yang kita lihat adalah manfaat non-genomiknya. Jadi bukan genomik. Baik. Nah, kalau pada asma juga itu ada resistensi steroid. Ini cepat-cepat aja ya. Jadi kalau pada asma itu ada resistensi steroid juga. Walaupun lebih sering kita dengar pada PPOK, tapi pada asma yang ada juga resistensi steroid. Itu di definisinya adalah peningkatan FeV1 kurang dari 15% dari nilai dasar setelah pemberian prednisolon dosis tinggi selama 2 minggu pada pasien asma yang peningkatan FeV1 lebih dari 15% dengan terapi salur utama. Jadi, apa yang mengakibatkan resistensi steroid pada asma itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah beberapa sitokin seperti interleukin 2, interleukin 4, dan interleukin 13 yang sudah kita jelaskan tadi di patofisiologi di depan, itu dapat mengurangi reseptor glukokortikoid pada sel inflamasi seperti sel-sel limfosit, sehingga terjadi resistensi lokal terhadap steroid. Kemudian juga aktivitas stres asma juga kan bukan tidak mungkin ya terpapar stres oksidatif dan asap rokok seperti pada PPOK.
Nah, ini dia dapat menekan aktivitas HDAC2 yang nanti akan terjadi ketidakmampuan dalam menekan sitokin inflamasi sehingga steroidnya jadi resisten. Slide berikutnya. Nah, ini pertanyaan juga yang sering, apa beda salmeterol dan formoterol? Jadi kalau salmeterol itu memiliki efek dan formoterol, efek bronkodilatornya hampir sama, bisa bertahan lebih dari 12 jam. Namun, formoterol itu memiliki efek yang lebih cepat kerjanya, jadi 2-5 menit. Kemudian efek sampingnya juga cepat terjadi pada formoterol, tapi efek sistemiknya itu bertahan lebih lama pada formoterol. Jadi salmeterol. Jadi efek samping itu lebih sering terjadi pada salmeterol karena efek sistemiknya bertahan lama. Kemudian efikasi formoterol lebih tinggi dibandingkan salmeterol. Slide. Nah, ini berapa lama onsetnya? Kalau salmeterol itu lebih dari 30 menit, formoterol 2-5 menit. Jadi kalau kita disuruh milih salmeterol dan formoterol, kita pilih formoterol karena memang dia ada rapid onset 2-5 menit. Kemudian durasinya hampir sama 12 jam. Right? Nah, kemudian pertanyaan juga yang sering, apa beda fluticasone dan budesonide? Jadi perbedaannya itu dari lipofilisitasnya. Jadi lipofilisitas budesonide itu lebih rendah dan sehingga lebih cepat diserap oleh bronkus paru-paru. Sedangkan kalau ini ya di sini ya kita lihat ya beclomethasone lipofilisitasnya itu yang dibandingkan dengan fluticasone dengan budesonide itu yang lebih lipofilik itu adalah budesonide. Sehingga dia lebih cepat larut, lebih cepat diserap oleh paru. Slide berikutnya. Nah, ini sama sambungannya tadi. Kemudian yang paling penting, budesonide itu dia mampu membentuk konjugat asam lemak, sehingga dia bertahan lebih lama dalam tubuh. Sedangkan fluticasone propionate tidak dapat membentuk konjugat. Dia membentuk konjugat, bertahan lama, tapi efek sampingnya minimal, karena konjugat ini adalah bentuk yang tidak aktif. Nanti dia saat akan dibutuhkan, baru dia menjadi bentuk aktif. Jadi walaupun dia bertahan lama dalam tubuh, efek sampingnya minimal. Slide. Nah, ini kalau ini adalah interleukin 5, obatnya apa? Obat-obat yang sering ditanyakan ya, interleukin 5, interleukin 4. Jadi interleukin 5 itu adalah interleukin yang krusial dalam mengatur eosinofil. Nanti dia diproduksi oleh limfosit T, dia meningkatkan presentasi eosinofil, dan berperan dalam maturasi eosinofil, kemudian diferensiasi eosinofil, aktivasi maupun survival. Sehingga berperan dapat diberikan sebagai target terapi pada asma. Slide. Obatnya contoh kalau ini LTRA ya. Kalau LTRA, kenapa bisa kita berikan LTRA? Karena LTRA sendiri itu adalah mediator yang diinflamasi yang diproduksi oleh leukosit yang teraktivasi. Jadi dia sering muncul pada saat inflamasi. Mekanisme kerjanya dengan menghambat 5-lipooksigenase sehingga memblok semua sintesis leukotrin, contohnya adalah ziloiton, atau memblok reseptor-reseptor leukotrin sistemik pada sel target. Contohnya adalah montelukast, pramlukast, dan gravitlukast. Jadi ini kita lihat di grafik di skema itu ada leukotrin pathway inhibitor ya skemanya. Jadi saat ada membran fosfolipid di sini kita lihat ya ada inflamasi, kemudian ada muncul leukosit yang teraktivasi, nanti dia akan memproduksi asam arachidonat. Nanti akan ada 2 jalur di situ, ada yang COX, ada yang LOX. Yang COX itu nanti mengeluarkan prostaglandin, jadi demam, vasodilator, dan sebagainya. Sedangkan yang LOX itu nanti akan mengeluarkan sistemil leukotrin, yaitu LC, C, D, dan E4. Nah, ini yang nanti menjadi target terapi dari asma. Jadi bisa diberikan montelukast, gravitlukast, atau diberikan zilueton. Efek biologinya apa sih leukotrin sistemil ini? Dia bisa mengakibatkan bone konstriksi, hiperresponsifnya autopolos, leukotriennya saat inflamasi sebagai contoh eosinofil, kemudian permeabilitas vaskular juga meningkat, serta meningkatkan produksi mukus. Dan leukotrin ini tuh bisa 1000 kali lebih kuat daripada histamin. Kalau nggak salah 1000-100 kali gitu. Pokoknya lebih berat leukotrin dibandingkan histamin. Sehingga memang menjadi target untuk terapi. Slide. Nah, ini obat-obat tadi yang interleukin 5 ya, obat-obatnya tadi ya.
Ada benralizumab, mepolizumab, ada reslizumab. Ingat di sini yang benralizumab itu dia adalah IR5 reseptor blocker. Jadi yang di blok adalah reseptor IR5-nya. Sedangkan kalau mepolizumab sama reslizumab itu adalah antagonis IR5. Sehingga juga diberikan dapat menurunkan respon infeksi tadi. Nanti dibaca sendiri dosisnya, kemudian kapan kriteria pemberiannya itu apa. Slide. Nah, ini agen biologis lain ya, ada anti-IgE, omalizumab, dosisnya, kemudian target populasinya nanti dibaca sendiri, ada anti-IL-5. Nah, anti-IL-5 ini juga yang tadi kita sebutkan di sebelumnya, kemudian ada anti-IL-4 atau dupilumab. Nah, ini hati-hati, kadang kepleset menyebutnya durvalumab. Jadi, ini dupilumab. Ini anti-IL-4 yang bisa diberikan sebagai target terapi. Slide. Nah, ini yang sekarang berkembang ini. Jadi ada TZP-lumab, tadi ada TSLP ya, alarm sitokin epitel. Salah satunya ada TSLP IL-33. Nah, ini adalah obat-obat yang lagi dikembangkan sekarang. Baik. Nah, ini terapi non-farmakologis juga penting, yaitu antara berhenti merokok, aktivitas fisik, kemudian pemberian ada asma okupasi juga, jadi identifikasi dan sarankan untuk menghilangkan alergen okupasi pada asma okupasional asma. Kemudian ada NSAID, hati-hati pemberian NSAID termasuk aspirin, selalu tanyakan riwayat asma pada pasien sebelum memberikan obat tersebut. Slide. Nah, exacerbasi asma. Ini sudah banyak ya, sudah pernah diberikan juga, jadi cepat-cepat saja kalau exacerbasi asma itu, kalau ada episode perburukan atau peningkatan progresif dari sesak napas, batuk, mengi, dan terdapat penurunan fungsi paru. Slide. Nanti bisa dibaca di Gina ya ini ya. Slide, faktor risikonya apa? Penggunaan ICS yang tidak memadai, penggunaan SABA only atau SABA yang berlebihan. Kemudian ekstremuan yang rendah, terutama jika kurang dari 60% positif. Jadi, jika pasien memiliki satu saja atau lebih faktor risiko tersebut, pasien memiliki risiko meningkat untuk terjadi exacerbasi. Meskipun gejala asmanya terkontrol dengan baik. Oleh karena itu tadi berulang-ulang kali dikatakan dia tidak boleh menggunakan SABA only. Slide. Nah, ini bisa dilihat sendiri ya, sudah sering dibaca. Slide. Ya, lanjut. Ini lanjut. Kayaknya bisa dibaca ini ya. Lanjut aja Pak. Ini terapinya apa-apa saja, pemberian aminofilin bisa. Kalau tadi sudah diberikan yang ICS, kemudian SABA sudah diberikan tidak bisa, nanti lanjut. Nah, ini terapi lainnya bisa diberikan balik dulu Pak. Bisa diberikan ipatropin bromide, kemudian aminofilin dan teofilin masih ada tempat, tapi sebenarnya teofilin aminofilin ini mulai ditinggalkan karena banyak efek samping. Dapat juga diberikan magnesium ya dengan dosis 2 gram infus selama 20 menit pada pasien dengan exacerbasi yang tidak bisa ditangani hanya dengan ICS dan dengan SABA. Right? Kemudian pemberian helium oksigen ini tidak rutin digunakan, LTRA juga tidak bisa digunakan karena mungkin onsetnya yang lama, tidak seperti dengan SABA, LABA, atau ICS. Sehingga memang tidak digunakan pada observasi. Antibiotik diberikan jika ada kejadian infeksi paru, sedatif harus dihindari. Karena kita tidak bisa menilai fungsi paru, menilai gejala kalau diberikan sedatif. NIV juga ternyata di Gina itu, ini bisa dibaca di Gina ya, semuanya ada. Jadi di Gina itu ternyata NIV juga tidak direkomendasikan pada pasien asma. Katanya outcome-nya sama saja kalau nggak dibaca di Gina itu. Outcome-nya sama, tapi kalau memang ada indikasi dan harus diberikan NIV, harus diawasi tepat, dan jangan diberikan sedasi karena bisa evaluasi asmanya jadi terganggu. Gejalanya kita tidak bisa evaluasi. Baik, saya sudah habis. Ini kapan pemberian steroid pada asma akut, nanti dibaca ya. Slide. Ini kriteria ulang, manajemen pasien pulang, nanti dibaca. Slide. Nah, udah. Ini
yang terakhir ini penambahan yang baru, informasi yang baru pada GINA 2020, tapi saya rasa sudah sering dibahas di webinar-webinar juga. Jadi hubungannya dengan COVID. Nah, ini hubungannya dengan COVID, jadi tidak boleh nebul, usahakan tidak nebul. Kemudian spirometrinya juga sebaiknya ditunda, kayak gitu-gitulah, nanti dibagi sendiri. Slide. Nah, lagi. Nah, itu. Jadi, pesannya tadi itu aja. Kalau buat yang ujian, pelajari stepnya asma itu. Dari step 1 sampai step 5 itu baca titik komanya itu benar-benar diingat, bintang-bintangnya di GINA itu dibaca. Baca lagi keterangannya di bawah, karena biasanya prof itu nanyain yang kita nggak lihat di situ. Entah, kalau saranku sih baca satu buku GINA itu hafalin lah kalau mau ujian asma itu aja sih. Nggak ada. Kalau PPOK gold, jadi benar-benar kalau asma PPOK itu khatam GINA sama gold, dan itu benar-benar dibaca, jangan cuma kotak-kotaknya aja, jadi semua keterangan-keterangannya itu dibaca. Oh ya, tambahan juga penelitian tentang obat-obatnya itu, penelitian tentang obat asma, yang practical study, sigma study itu pada step 1, step 2 itu biasa ditanya. Kemarin sama Prof nanyain itu juga. Jadi apa penelitiannya? Itu hafalin kalau yang itu. Jadi sama satu lagi pesannya buat teman-teman yang mau ujian, ini adik-adik juga biar bisa dipersiapkan dari sekarang. Jadi kalau mau ujian, ikuti webinar atau kuliah prof sebelum ujian. Itu biasanya dia keluar dari situ semua. Jadi misalnya nih ada mau kuliah prof, besok ujian, kuliah prof terakhir itu benar-benar dipelajari biasanya itu. Itu aja sih dari saya, mungkin dilanjut kalau ada salah-salahnya mohon dikoreksi ya. Soalnya tadi antara ngantuk, lapar, kenyang, ngantuk, terus banyak gangguan dari orang-orang di sekitar saya ini. Makanya saya mohon maaf ya semuanya. Udah tak? Ya, makasih Mbak. Ini ada pertanyaan dari yang chat ini, Mas Wendy. Pertama yang nanya, halo? Ya. Ya, ini Mas Wendy izin bertanya untuk membedakan ACO dan PPOK dengan fenotip eosinofilik itu bagaimana, Mbak? Izin bertanya bagaimana membedakan ACOS dan PPOK dengan fenotip eosinofilik. Kalau misalnya ACOS itu kan dinilai paru-parunya. Jadi setauku kalau ACOS sama PPOK dengan asma itu kita lihat perbedaannya itu dari paru-parunya. Yang 15% dan 400 ml itu ACOS kalau nggak salah ya. Jadi kalau asma itu 12% dan 200. Kalau ACOS itu ya, setelah pemberian bronchodilator. Jadi kalau setelah diberikan pemberian tes reversibilitas, kemudian diberikan bronchodilator, kalau asma dia meningkat sebanyak 12% dan 200 ml. Kalau pada ACOS itu ada 15% dan 400 ml. Kalau maksudnya dengan fenotip eosinofilik, aku nggak ngerti. Maksudnya apa ya, Wen? Fenotip eosinofilik. Mungkin Bang Alam bisa jawab? Kalau dengan fenotip eosinofilik saya kurang tahu. Maksudnya gimana? Yang aku tahu sih dari apa namanya? Fungsi paru. Tapi kalau eosinofilik yang dari PPOK baru ada pengaruhnya. Karena kan kalau pada PPOK biasa dihitung dengan eosinofilnya berapa, pada eosinofilnya berapa. Nah, itu baru ada pengaruhnya lebih dari 300, baru kita rekomendasi diberikan ICS kayak gitu. Tapi kalau pada ACOS ya yang sejauh ini sih yang pernah saya baca itu dari spirometrinya. Jadi kalau ACOS itu terapinya nanti sesuai yang dominan apa? Asma kah dia dominannya di asma atau di PPOK? Gitu. Biasanya diberikan steroid sih. Ya, Mbak. Ini dari Mas Nubli, Mbak, yang perbedaan ACOS dengan asma yang terjadi RW remodeling bagaimana? Perbedaan dengan ACOS dengan asma yang terjadi remodeling RW. Jadi sebenarnya itu kalau yang aku
pemahamanku ya, kalau terjadi remodeling pada asma itu bukan ACOS pun bisa, dia kan dinilai dengan spirometri. Jadi kita tidak menilai patofisiologinya gimana, tapi nanti kita nilainya itu apakah nanti berapa banyak spirometrinya berpengaruh, itu dia bisa terjadi ACOS, apakah dia nilai spirometrinya itu mengarahnya ke asma seperti itu. Jadi kayaknya bukan berhubungan dengan remodeling jalan napasnya ya, seperti itu. Kalau mungkin dia tidak terkontrol asmanya, baru dia tadi kayak hiperinflamasi terus-menerus terjadi kan tadi selain ada mediator inflamasi histamin, leukotrien, ada juga kan protease, kemudian nanti dia akan mengakibatkan elastolisis, kemudian ada mengakibatkan fibrosis, kayak gitu. Jadi dia akhirnya patologinya nanti akan berengarah ke PPOK, ACOS, terus PPOK, seperti itu. Tapi pemberian terapinya, nanti lihat dominannya di mana, apakah dominan asma atau PPOK. Dia masih bisa reversibel, kita berikan steroid. Dia nggak reversibel, nggak bisa, berarti dia lebih mengarah ke seperti PPOK. Masih Mbak, ini yang dari Mbak Tri lagi Mbak, yang pemeriksaan. Jadi untuk menentukan apa dan saat kondisi apa pemeriksaannya bisa dilakukan. Pemeriksaan APE di GD itu untuk menentukan derajat obstruksinya juga. Tadi kan salah satu untuk mendiagnosis asma itu kan selain dengan spirometri kita bisa menggunakan APE. Tapi APE yang pada saat di GD itu biasanya kita hanya menilai derajat saat itu aja. Kalau kita mau nilai diurnalnya, itu kita mesti diurnalnya itu berarti kita harus hitung pre dan post bronchodilator. Karena membanding API itu kita harus ada pembandingnya. Jadi sebelum diberikan bronchodilator dan sesudah diberikan bronchodilator. Jadi kalau memang ada perbaikan dengan diberikan bronchodilator, tadi ya lebih dari 60% itu berarti ada mengarah ini kemungkinan besar asma. Tapi ingat harus ditambah dengan adanya gejala riwayat yang mengarah ke asma. Seperti itu. Jadi sama untuk menentukan obstruksi juga. Pada saat kondisi apa dilakukan, ya sebenarnya idealnya harusnya setiap ada pasien asma diperiksa APE yang paling gampang kan. Diperiksa APE, tapi kan kita nggak punya itu dan biasanya juga pada saat datang eksaserbasi langsung dilakukan tata laksana seperti itu. Kalau langsung diberikan tata laksana eksaserbasi, biasanya kita nggak bisa nilai lagi kan berapa perbaikannya kayak gitu karena kan sudah diberikan terapi. Jadi harusnya ada 2 nilai, yaitu pertama sebelum diterapi dan sesudah dilakukan terapi. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Mungkin ada yang nanya lagi, udah langsung di-unmute aja. Tanya situ loh, Mbak. Tanya di situ loh. Kamu chat, Mbak. Sorry ya, aku bicara sama Mbak Lisa. Sorry. Tanya apa, Mbak? Aku tanya ini ya. Iya. Ada pertanyaan dari Mbak Lisa bentar ya. Halo? Sudah ya? Sudah. Ya, Mana? Yang step 1, 2, 3 itu kan ada pilihannya itu adalah yang 3 itu daily low dose ICS atau as needed low dose ICS plus formoterol. Nah, itu kalau misalnya kita as needed itu berarti kalau diperlukan aja, maksudnya pas eksaserbasi. Tapi nggak perlu daily ICS. Enggak, yang pertama Mbak yang nggak perlu. Kalau yang kedua itu harus daily kan, daily low dose ICS. Yang kedua loh, step 2. Kalau step pertama as needed. Jadi iya, diberikan. Kalau step 3 dia low dose
Low-dose sudah diberikan terus. Low-dose ICS. Diberikan terus. Low-dose ICS, tapi low-dose ICS laba. Atau as needed low-dose ICS. Jadi, kalau cuma diberikan ICS saja, dia setiap hari diberikan low-dose ICS, tapi kalau ICS formoterol bisa as needed atau as needed low-dose ICS formoterol. Dia nggak harus pilih. Enggak. Jadi atau daily low-dose ICS atau ICS formoterol as needed. Jadi satu betulin aja. 1 sama 2 hampir sama. Cuman yang pilihan lain yang berbeda. Kalau step 2 itu sudah ada tempat untuk LTRA. Nah, biasanya LTRA ini diberikan terutama pada kondisi-kondisi pasien itu punya alergi ICS atau efek samping berat dari ICS atau dia punya rinitis alergi. Karena kalau ada rinitis alergi dengan asma itu kan United Airway Disease. Nah, itu bisa dipakai LTRA. Nah, nanti itu rasionalitas yang seperti itu yang sering muncul di ujian. Kenapa pakai ini? Kapan kamu kasih LTRA? Kapan kamu kasih tiotropium? Kenapa bukan lama yang kamu kasih? Kenapa laba yang kamu kasih? Kayak gitu-gitu. Jadi, itu harus ada ininya semua, alasannya. Biasanya yang itu yang masuk di ujian. Ada lagi? Mungkin ada lagi yang mau nanya, Mas, Mbak. Ju, kamu ada pertanyaan, Ju? Kayaknya udah ya, nggak ada lagi yang bertanya. Kayaknya nggak ada lagi, Tak. Oke, siap, Mbak. Ditutup ya, Mbak? Nggak ada lagi ya? Udah nggak ada lagi kok, Kak. Terus saya tutup. Terima kasih. Iya, makasih ya. Makasih semua. Maaf kalau ada kurang-kurang, mohon dibaca lagi ya. Pokoknya intinya baca Gina, PDPI. Udah. Makasih Mbak Wiwi. Iya.